Perang Banjar tercatat dalam sejarah sebagai perjuangan terhadap penjajah kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perang Banjar tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai gerakan perjuangan terhadap penjajah kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai tahun 1905. Pangeran Antasari muncul sebagai salah satu tokoh utama dalam perang di tanah Borneo ini. Disebut juga dengan Perang Banjar Barito, peperangan ini terjadi di wilayah Kesultanan Banjar yang dulu memiliki area kekuasaan meliputi Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Tengah. Perang Banjar memunculkan sejumlah tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar, serta Aling atau yang bergelar Panembahan Muning yang merupakan tokoh perjuangan dari pedalaman Borneo. Pada tahun 1817 Sultan Sulaiman Al-Mutamidullah, pada tahun 1801 sampai tahun 1825 selaku pemimpin Kesultanan Banjar menekan perjanjian dengan Belanda. Isi perjanjian tersebut adalah penyerahan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Dayak, Sintang, Bakumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kota Waringin, Lawai, Jalai, Pigatan, Pasir Kutai, dan Beran kepada Belanda. Pada tanggal 4 Mei tahun 1826, Sultan Adam Al-Watsik Billah, pada tahun 1825 sampai tahun 1857 beliau penerus Sultan Sulaiman, juga melakukan perjanjian dengan Belanda dengan menyisakan wilayah Kesultanan Banjar yaitu Hulu Sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Wilayah yang semakin sempit, yang menjadi masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi Kesultanan Banjar. Kematian mendadak putra mahkota, Abdul Rahman, pada 1852, menambah runyam persoalan tersebut. Sepeninggalnya Sultan Adam yang wafat pada 1857, ada 3 kandidat penerus tahta Kesultanan Banjar, yaitu Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tamjidillah II. Pangeran Hidayatullah II didukung pihak istana dan sudah mengantongi surat wasiat dari Sultan Adam, sedangkan Pangeran Anom dijagokan sebagai Mangkubumi Perdana Menteri dan Tamjidillah II didukung oleh Belanda. Presiden E.F. Graaf von Bentem Tecklenburg atas nama Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar di Martapura pada tanggal 3 November tahun 1857. Pangeran Tamjidillah II merupakan anak dari istri selir tertua mendiang Sultan Adam. Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan protes dari istana. Yang dianggap paling berhak menjadi Sultan saat itu adalah Pangeran Hidayatullah II. Setelah dinobatkan, Sultan Tamjidillah II melakukan penghapusan hak-hak istimewa kepada saudara-saudaranya, yakni Pangeran Hidayatullah II, serta Pangeran Anom. Sultan Tamjidillah II menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam yang dikantongi Pangeran Hidayatullah II. Bahkan, Pangeran Anom dibuang ke Bandung. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah II bermunculan. Dari pedalaman Kalimantan, gerakan kini dipelopori oleh Panembahan Muning atau Aling. Perlawanan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Garis hidup Panembahan Muning berubah setelah mengabdi kepada Sultan Adam di Kesultanan Banjar. Di akhir masa pengabdiannya, Panembahan Muning ditugaskan mengurusi perkebunan milik Kesultanan di pedalaman. Panembahan Muning berpendapat bahwa yang berhak atas tahta Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari. Beliau adalah sepupu Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammadillah yang pernah menguasai Kesultanan Banjar periode tahun 1759 sampai tahun 1761. Pada tanggal 25 April tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara di wilayah Pengaron, dilanjutkan dengan serbuan orang-orang Panembahan Muning di bawah komando Panembahan Aling dan puteranya, Sultan Kuning. Pasukan Panembahan Muning berhasil membakar kawasan tambang dan pemukiman Belanda.
Mereka juga melakukan penyerangan di perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, di wilayah Kalangan, serta di wilayah Bangkal. Rangkaian kejadian inilah yang menjadi pemicu meletusnya Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari. Strategi yang diterapkan adalah perang gerilya. Pangeran Hidayatullah II dan Pangeran Antasari mendirikan pemerintahan di pedalaman dengan dukungan dari orang-orang Banjar dan suku Dayak. Pangeran Antasari berhasil menyatukan Banjar dan Dayak dengan spirit perlawanan terhadap penjajah. Semangat perlawanan dari persatuan rakyat Banjar dan Dayak diikat dengan relasi kekeluargaan dan kekerabatan melalui pernikahan sebagai sarana pemersatu dan solidaritas untuk memerangi Belanda. Akibat peperangan ini, pemerintahan Kesultanan Banjar menjadi semakin kacau. Belanda terpaksa meminta Sultan Tamjidillah II untuk meletakkan tahtanya. Pada tanggal 25 Juni tahun 1859, secara resmi Sultan Tamjidillah II mengundurkan diri, serta menyerahkan singgasana Kesultanan Banjar kepada Belanda. Belanda kemudian mengasingkan Sultan Tamjidillah II ke Bogor. Kemudian Belanda menawarkan kepada Pangeran Hidayatullah II untuk menduduki tahta Banjar. Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah karena Pangeran Hidayatullah II tidak ingin menjadi boneka Belanda. Pada bulan September tahun 1859, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh para pengikutnya di wilayah Amuntai. Pada tanggal 11 Juni tahun 1860, Belanda murka dan mengumumkan untuk berperang guna menggulingkan Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah II yang dibantu oleh pengikut setianya, Demang Lehman, terus melancarkan perlawanan secara gerilya. Begitu pula dengan Pangeran Antasari. Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk memadamkan perlawanan tersebut. Pada tanggal 28 Februari tahun 1862 Pangeran Hidayatullah II terdesak, lalu ditangkap oleh tentara Belanda. Pangeran Hidayatullah II bersama anggota keluarganya, kemudian mereka diasingkan oleh Belanda ke Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada tanggal 14 Maret tahun 1862, rakyat Banjar dan rakyat Dayak mengukuhkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar. Di sisi lain pemerintah kolonial Belanda mendatangkan pasukan berjumlah besar dari Batavia untuk menangkap, serta menyapu bersih basis-basis pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari terus bergerilya untuk melanjutkan perjuangan berperang menghadapi tentara Belanda. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1862 beliau wafat, karena menderita penyakit cacar dan penyakit paru-paru. Kemudian, perjuangan melawan penjajah Belanda diteruskan oleh putra Pangeran Antasari, yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Seman. Sultan Muhammad Seman dibantu oleh beberapa tokoh pejuang lainnya seperti Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, serta Antung Durrahman. Kendati begitu, perlawanan ini tidak sebesar saat dipimpin oleh Pangeran Hidayatullah II, serta perjuangan Pangeran Antasari, meskipun perjuangan beliau masih berlangsung hingga awal abad ke-20. Pada tanggal 24 Januari tahun 1905 Sultan Muhammad Seman gugur karena ditembak pasukan Belanda dalam sebuah pertempuran. Perang Banjar berakhir setelah tokoh-tokoh pejuang yang tersisa berguguran dan ditangkap, serta sebagian dari mereka banyak yang diasingkan oleh Belanda ke pulau lain. Selanjutnya, wilayah Kesultanan Banjar dapat dikuasai oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda.